bantu. Silakan. Kasih mesin tinggal ini lagi. Udah recording kok. Oke. Kayaknya udah Mbak. Bentar. Balik sini. Soalnya masuk. Oh iya masuk. Kasih ya. Pinjam dulu. Ya udahlah, jangan makan aja lah. Udah mulai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita bahas tentang sekuritas derivatif yang ini maksudnya itu yang pertama dan kedua, maksudnya yang lanjutan itu ada di modul 7 sama modul 8. Opsi. Ya, yang tentang opsi biar sekalian penjelasannya. Berikut ini untuk opsinya. Opsi itu kan merupakan suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi di sini dengan pembeli, atau disebut sebagai call option dan juga put option. Nah, untuk opsi beli dan juga opsi jual. Nah, untuk opsi beli ini ketika harga saham itu tinggi, maka akan dimanfaatkan oleh para investor untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, meskipun sebenarnya investor itu tidak memiliki, maksudnya tidak membeli saham itu bisa. Jadi mereka memang dari opsi ini ataupun kontrak ini kan sifatnya sementara seperti itu. Jadi meskipun mereka hanya kontrak untuk satu saham aja, itu mereka juga bisa mendapatkan keuntungannya seperti itu. Kalau untuk yang pembelian saham yang sebenarnya kayak di bursa saham seperti itu, maksudnya yang bukan yang jenis opsi yang memang benar-benar jangka panjang gitu, itu memang mereka harus benar-benar mendapatkan risikonya yang tinggi juga dengan ketentuan returnnya yang tinggi juga. Nah, tetapi kalau untuk bedanya dengan opsi ini, maksudnya adalah sifatnya sementara, jadi mereka bisa memanfaatkan bagaimana keadaan daripada yang ada di pasar saham itu. Jadi misalkan harga sahamnya itu tinggi, maka investor itu akan bisa semaksimal mungkin untuk membelinya. Dengan ketentuan mereka bisa mempengaruhi investor lain untuk menjual sahamnya seperti itu. Nah, untuk opsi jual di sini itu ketika harga saham itu turun, maka para investor itu akan memilih untuk menjualnya seperti itu. Nah, ini adalah terminologi opsinya. Bisa dicek di halaman 7.4. 7.4 Terminologi opsi. ada exercise price, kemudian ada expiration date sama premi opsi. Nah, untuk exercise price di sini itu harga per lembar saham yang dijadikan patokan pada saat jatuh temponya. Jadi contohnya misalkan kayak di surat obligasi itu kan sudah dicantumkan untuk harga per lembar sahamnya berapa gitu. Misalkan nominalnya 1 lembar saham atau 1 kupon misalkan, itu dihargai dengan Rp1.250 per lembar sahamnya seperti itu. Nah, dari sini sebelum melakukan kontrak perjanjian untuk saham, mereka bisa mengetahui per lembar sahamnya berapa nominalnya seperti itu. Nah, untuk expiration date ini maksudnya adalah ada batas waktu, maksudnya adalah jatuh temponya di saham itu. Jadi di surat obligasi ya sudah tertera sama di surat saham, karena kan ada dua macam yang kita tahu untuk saham sama yang obligasi. Nah, itu kalau di sini untuk opsi itu bisa dilakukannya untuk yang saham, tapi untuk sertifikat obligasi ataupun jenis daripada obligasi itu sendiri bisa digunakan juga untuk bisa melakukan kontrak kerja ini. Nah, untuk premi opsi itu adalah harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsinya. Jadi memang di sini harga itu bisa dibayarkan ketika mereka memang sudah melakukan perjanjian. Jadi memang ada premi opsi itu, misalkan yang jatuh temponya besok untuk jangka waktu 5 tahun. Nah, mereka itu bisa lebih start duluan
untuk bisa mendapatkan premi opsinya. Jadi iya betul, jadi kayak ancang-ancang supaya mereka bisa start duluan daripada investor lain untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Ini adalah mekanisme perdagangan opsinya. Itu adalah sekuritas opsi bisa diperdagangkan pada bursa efek maupun paralel. Jadi ada yang seperti yang saya jelaskan di awal mengenai bursa efek jenis yang paralel sama yang intinya. Itu kan kalau yang paralel misalkan saya dengan mbaknya melakukan perjanjiannya secara berdua aja, maksudnya tetap ya, jadi individu jenisnya individual seperti itu tuh bisa, ataupun bisa dilakukan secara resmi yang ada di bursa efeknya seperti itu. Jadi memang perjanjian secara resmi ataupun ada banyak investor yang ingin membeli sahamnya. Nah, ini adalah karakteristik keuntungan dan kerugian opsi. Itu bisa dicek juga sama teman-teman di halaman ya 7.8. Nah, karena mungkin banyak yang ini ya hitung-hitungan terus dari pagi sampai sekarang. Nanti Efeknya akuntansi cuma sih pusing banget. iya, karena seharusnya jam pertama mungkin ini dulu tadinya, terus baru akuntansinya nggak terlalu jadi yang berat deh. Biar pusingnya. Iya. Enggak kok. Yang jam ketiga hitung-hitungan juga. Enggak ada. Nggak ada. Apa? Perilaku konsumen. Perilaku konsumen. Oh iya, Mbak, ini masih bingung. Semua baru Ini nanti saya jelaskan yang ini aja kalau gitu, yang kemarin yang bab 5 yang hitung-hitungan ini saya coba-coba ya. Yang hitung-hitungan aja, tapi ini saya selesaikan dulu aja materinya, bisa langsung kita bahas sama bawa kalkulator semua kan ya. Ya ada akuntansi yang bawa kalkulator. Lupa. Terus pembeli call option itu yang di halaman 7.8 kita bisa langsung ketahui dari karakteristik keuntungan dan kerugiannya, di mana ketika seperti yang di awal tadi, misalkan contoh ada di iya betul. Di sini kita bisa tahu untuk keuntungannya dan juga harga sahamnya ketika mereka melakukan call option. Ini adalah pembelian saham itu adalah call option ketika harga sahamnya itu mengalami kenaikan, jadi dari 1.000 ke 1.050 seperti itu. Nah, untuk pembelian saham dari yang harga 1.000 ini ketika mereka melakukan pembelian call option ataupun kontrak daripada opsinya itu ternyata mengalami kenaikan, tetapi untuk keuntungannya dia malah turun ya, jadi minus 50. Jadi ini adalah keuntungan ataupun kerugian daripada pembeli call option dan juga sahamnya. Nah, ini contoh daripada tabelnya, itu teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan di sini tuh diperumpamain, misalkan harga saham dari X, Y, Z dari ini turun ya, oh ya turun terus ya. Untuk harga sahamnya turun terus. Nah, untuk bisa melihat keuntungan ataupun kerugiannya dari pembeli call option dan juga pembelian saham yang awal ataupun saham perdananya itu kita bisa mengecek langsung di mana keuntungannya itu lebih pada pembelian saham di XYZ. Jadi pembelian saham untuk yang perdana. Jadi maksudnya untuk perjanjian, ya betul. Jadi perjanjian perdana sebelum mereka memang melakukan pembelian daripada call optionnya itu. Nah, ini untuk penjualan call option 7.11. Teman-teman bisa lihat yang ini garis ya, sama yang ada yang jadi satu ini, maksudnya pertemuan antara pembelian call option dan juga penjualan call option. Itu di sini memang adalah titik keseimbangan antara pembelian sama penjualannya. Nah, ketika terjadi titik keseimbangan ini, investor akan berlomba-lomba untuk segera membeli sahamnya seperti itu, ataupun
melakukan jual beli obligasi juga bisa dilakukan oleh mereka. Karena di sini sistemnya itu lebih seperti siapa cepat dia dapat gitu. Jadi memang investor itu sudah bisa membaca, jadi bisa membaca bagaimana situasi yang ada di pasar saham ataupun pasar obligasinya. Seperti itu. Nah, untuk melakukan short selling di sini halaman 7.12. Nah, tujuan daripada short selling itu adalah maksudnya untuk memperoleh keuntungan ketika harga saham itu mengalami penurunan. Jadi memang ketika harga saham itu mengalami penurunan, banyak investor kan yang ingin menjual sahamnya daripada mereka mengalami kerugian seperti itu. Nah, mereka memang memilih untuk menjualnya, tetapi sebenarnya di sini ketika mereka menjual saham itu, di sisi lain mereka itu sebenarnya bisa mencari keuntungan lain itu dari tingkat suku bunganya gitu. Jadi di situ ketika mereka menjual itu termasuk dari pihak bursa sahamnya, dari pasar sahamnya itu biasanya menentukan tingkat suku bunganya gitu. Jadi tingkat suku bunganya misalkan tinggi gitu. Terus untuk yang ketika melakukan short selling ini, mereka menawarkan kepada para investor untuk lebih memilih menjual sahamnya atau lebih memilih mempertahankan saham itu seperti itu. Karena yang kita tahu bahwa di bursa saham itu untuk tingkat harga sahamnya itu kan berubah-ubah gitu. Setiap detiknya itu fluktuasinya berubah-ubah. Nah, untuk penjualan put option itu bisa dilihat di halaman 7.13 ya. Di sini ada penjelasannya bahwa keuntungan maksimum yang bisa diperoleh penjual put option adalah harga premi optionnya. Jadi memang mereka melakukan penjualan saham itu secara ada kontrak ataupun perjanjiannya. Nah, untuk yang kerugian maksimumnya itu pada saat harga sahamnya itu turun dan mencapai angka 0. Jadi misalkan kayak di awal tadi itu ketika titik keuntungannya itu ada di bawah 0 ataupun minus di sini ya. Jadi kan mereka memang tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan seperti itu. Jadi mereka lebih memilih, kebanyakan investor itu lebih memilih untuk menjual sahamnya. Kemudian ini untuk manfaat opsi bagi perusahaannya itu mengamankan hasil investasi. Maksudnya adalah jaminan bagi penanaman modal terhadap laba dari investasinya. Nah, maksudnya adalah jaminan itu ketika mereka memang di awal perjanjian ataupun kontrak itu sudah mempunyai kesepakatan. Nanti kalau misalkan saya hari ini beli saham untuk beberapa, misalkan 6 bulan, minimal kan 6 bulan kalau kita ada jangka waktu saham itu sampai misalkan 5 tahun ataupun 4 tahun ataupun 10 tahun seperti itu. Nah, kita di sini mempunyai jaminan ketika saham itu turun, apa saja sih yang diberikan ataupun dijamin oleh para penjual ataupun dari call option itu sendiri tentang investasi yang akan kita lakukan dengan mereka gitu ya perjanjiannya. Kemudian untuk mengamankan kenaikan bunga, seperti yang saya jelaskan tadi tentang tingkat biaya bunga pinjaman yang tinggi. Jadi mereka memang lebih memilih melindungi diri dari adanya tingkat suku bunga yang tinggi ketika di sini memang harga sahamnya itu mengalami penurunan. Jadi seperti itu. Ini adalah faktor-faktor yang menentukan harga opsinya. Ada harga saham, kemudian ada harga exercise atau harga penyerahan. Maksudnya adalah di sini penyerahan untuk melakukan kontrak ataupun perjanjiannya. Kemudian ada tanggal jatuh temponya, seperti yang ada di contoh surat obligasi itu. Kemudian ada volatilitas harga saham yang bersangkutan. Maksudnya adalah volatilitas di sini itu adalah ukuran untuk berapa persen untuk kenaikan dari keuntungan saham, tapi ada pengaruhnya dengan yang namanya naik turunnya tingkat suku bunga gitu. Untuk volatilitas harga saham, maksudnya ada hubungan volatilitas harga saham dengan tingkat suku bunga.
Karena kan yang kita tahu bahwa harga saham sama suku bunga itu kan hubungannya negatif. Nah, kita tahu bahwa ketika tingkat suku bunga itu mengalami kenaikan, maka harga sahamnya itu akan mengalami penurunan. Jadi ada keseimbangan antara keduanya itu di pasar sahamnya. Negatif ya. Jadi memang seperti itu. Ini ya ada suku bunga bebas resiko. Jadi memang untuk suku bunga bebas resiko itu biasanya ada di, kalau digambarin di kurva itu maksudnya adalah keuntungan yang didapat oleh investor itu di atas 0, jadi minimal 0 ada standarnya untuk suku bunga bebas resikonya. Jadi memang tingkat suku bunganya itu yang tinggi bisa kita dapatkan dengan keuntungan yang tinggi, tetapi di sini sifatnya adalah bebas resiko. Ini adalah ada put option dan juga call option. Kemudian ada model penentuan harga optionnya. Nah, sebelum lanjut ke modul 8 sekuritas derivatif lanjutan, ya. Lebih susah yang bab 56. ini cepet ya. Iya. 56 itu lebih rumit. Soalnya memang inti daripada teori portofolio dan analisis investasi itu ada di penilaian saham dan penilaian obligasi. Yang kemarin modul berapa itu Iya. hitungannya nggak tetap. Kalau nggak ada saya selesaikan 8 dulu. Coba nanya dulu hitungan boleh. Kemarin soal tugas 3 itu loh. Kalau ada Yang 8 di Oh ya, nanti baik wi. 8 di Lampung. jadi tak tulis awan. Sini aku pengen Ada yang atas ya. Ini aku pengen nulis. Boleh. Di belakang sini aja, Mbak. Mbak. Iya. Iya, boleh. Aku lihat yang nulis. Biar gak usah ketulis. Ini loh Mbak, Metode bertahan. Iya, saya ini juga belum dapat gimana? yang ini karena ada di modul saya yang itu buku waktu S1 itu ada juga untuk penjumlahan daripada kan seperti yang ini nih yang tabel yang aku ini, tabel ini. cuma kan dia karena ini adalah penjumlahannya, jadi penjumlahan secara keseluruhan dari kasus contoh soal ini, jadi memang ada sendiri untuk tabel penilaiannya seperti itu. Karena ini kan di sini ini. Iya, karena kan sudah Di belakang. iya makanya Biar Belanda gitu ya. Terus ada contoh sebagian soal di sini itu memang untuk komanya itu ada yang nggak sama itu mereka pakainya. Misalkan 5,019 itu mereka nulisnya 5,0194 atau 195 gitu ya. Lihatnya tambahan gimana Mbak? Kan iya. dari sini terus sini gitu ya. Bukan, jadi dari atas Terus ditarik ke bawah. ke sini. Tetapi kok nggak kode ya jadinya? Sama kok. Iya sama, cuma hati-hati kalau melakukan perhitungan itu yang di misalkan di halaman 6.20 6.20 yang nomor 1 sama nomor 2 apa? Rumus India kita pakai rumus India tapi itu ya 6.20 ya sudah pada menghitung ya? Belum juga. Oh ya udah. Cuman yang ini kayaknya hitungannya nggak pas. Yang nomor 2 formatif. Iya. Enggak, itu hitungannya nggak Cuma belum di. Iya, jadi bisa saya langsung coret-coret aja. Coret-coret. untuk halaman 6.20 nomor 1 pinter benar. Mulai bisa mengedit. Sling. Oh, Mbak, Ibu ada yang tanya Pak RT, pengen tahu umur. Ya. Tanya aja
tapi 17 tahun ya mas. Plusnya banyak tapi. Bekas berapa itu? 2 tahun. Bekas Berapa ya? 64. Masa ada? 24. Dengan persona kita ruang. Ya Allah. Nggak apa-apa kan yang penting masih muda ya Allah. Ya Allah malah bener. Aku 25 udah. Empat jalannya sama ada 25 teh. Apa enak nama budi sini. Ada mau dapur sebelah kanan. Gak ada semua. Nah, Pada deh. Ya Allah sementara dulu ya. Tadi yang nomor 25 ya? Itu Pak RT yang kita minta bingung. Masnya sendiri. Oh. Yang lainnya 24. Iya. Yang bener 25. Tadi kita ini Saya tadi 88. Saya 88. Saya juga 88. Saya juga dikit 88. Amin. Ya Allah Tuhan. Sini aku yang pegang. asik-asik makan soto, makan soto. Ayo mas, entok berapa lagi ini bisa yang nomor 1. Teman-teman bisa langsung lihat 6,20. Coba dihitung ya di kalkulator. Hitung. Udah gini aja ya. Nah, dapatnya ya untuk yang Mbak Anis ya, ini Mbak Anis ya? Mbak Arik ya udah lupa. Yang ini hati-hati untuk perhitungan yang di awal Itu ini dia kan pakai yang 6 bulan sekali. Iya 6 bulan sekali. Betul. Terus kemudian untuk bisa mengecek di tabel ini teman-teman sudah pada tahu untuk pengecekan tabel itu. Yang untuk awal itu ngeceknya untuk present value dari 1 yang awal. Oh, yang ini yang belakang. Yang belakang. Jadi 0,312. Jadi ngeceknya 6% itu yang atas, kita tarik ke bawah ke 20 Dari 0, ya. Jadi ini periodenya. Iya. Kemudian ini untuk perhitungan betul. Nah, jadi kita tarik 6% sama 20, di sini ketemunya 0,312. Kemudian ya kali 1000-nya. Iya. Untuk 1000-nya itu adalah nilai nominalnya. Oh, nomor Betul, dengan kuponnya sudah ketentuan 12% karena tadi bunganya dibayar setiap 6 bulan, jadi 6%-nya untuk prestasinya ya betul ya. Nah untuk yang ini hasil daripada ini kita bisa cek yang kedua, yang untuk nih annuity ya betul, yang 6% sama 20 ketemunya 470 hasilnya benar 1000,2. salah kak, ini udah selesai Untuk perhitungan yang nomor 2 itu saya sistemnya, jadi saya coba secara manual ya. Jadi yang nomor 2 itu saya coba-coba dari presentasi bunganya ini. Itu bagaimana kita bisa mendapatkan nilai dari obligasi dari 1153,32 ya betul. Nah itu saya caranya ngitungnya sebenarnya sama ini, cuma karena di sini sudah diketahui nilai obligasi nominalnya, jadi saya bisa langsung cek untuk bunganya. Kalau misalkan di sini untuk 6% saja itu dia nilai obligasinya itu kan hasilnya 1000,2. Nah jadi saya bisa cara cepatnya bisa saya langsung coba untuk yang 8% sama 10%. Yang mendekati 6% dengan nilai obligasinya 1153. Jadi coba teman-teman hitung hasilnya apakah sama kalau misalnya kita pakai yang jadi kalau 10% di sini kalau dibagi 2 kan jadi 5%. iya, Jadi misalkan nggak sama hasilnya.
gitu Karena saya kemarin dapat yang 20, dapat yang 10% itu sama. nilainya sama. Iya sama. Coba di kalkulasi kalau saya salah itu minta tolong Mbak. Iya dikiranya. Enggak maksudnya mau kemana gitu aja. Bukan, enggak. Enggak digunain yang gini auni kini dhisik kuwi 5% banding 20. Kali 20 mau enggak kali 60 Udah sampai ini ya? Iya. Udah sampai apa saya dapatnya 10%? kalau hitungnya 10% enggak bener enggak bisa ya enggak itu hasilnya. Cuma 21 menit. Iya bukan apa ya. Jadi ini jadwalnya katanya nomor 18 cuma Soalnya 8 aku menit. nggak ngerti caranya itu dari dari empatan itu aku masukkan ke rumus saja. Ke maksudnya yang Tapi hasilnya nggak sama memang. Jawabannya kalau nilai anunya tuh 5 berapa? 1153,32. Oh iya. saya kayaknya bawa kalkulator mau pinjam. Enggak deh Pak, makasih. Kamu akuntansi modul 5 kemarin udah ketemu? Akuntansi yang 6 sampai 9. Hah? Yang mana? Mbak Dije. Saya sih ketemunya 1124,2. Iya itu. Iya, harusnya itu gitu. Iya, Tapi karena di sini dia nilai daripada obligasinya itu kan hasilnya Ya dari kamu segitu ya dapetnya. sama ya? Iya. 100. Makanya kuncinya Iya, jadi 10%. 1,124,2. dalam Iya boleh. Terlalu banyak itu Mbak jangan nangis lo tadi uangnya dikembali. benar. Harusnya tadi Mbak bilangnya 26 aja nggak ada yang menang. Iya benar. Oh iya benar biar adil ya. Jangan dong jadi bohong. Saudara kan Mbak. Iya, Saudara kan. After and before ya. Before and after. Tuh karena memang kalau kita coba untuk yang 12% itu hasilnya terlalu banyak ya. Jadi ya, yang mendekati kita yang mendekati 10% aja bisa untuk 10%, jadi yang B. Terus kemudian untuk yang semua hitungan ya. iya betul. Kenapa mengambil di manajemen? Ya, ujian tak jadi. Kenapa nggak ngambil komunikasi? Komunikasi mah nggak ada TTM. Iya nggak ada katanya ini ya udah dihapus ya tahun Sedikit. muridnya terlalu sedikit. Bahasa Inggris sama itu. Tinggal beberapa ekor. Ya, yang ada ini cuma semester ini dewe ya. Iya. Iya makanya ini banyak sih. Saya kemarin ngajar yang sekarang semester 6 itu dikit banget. Berapa ya? 9 atau berapa yang Mbak Titin? Iya. Mas Taufik itu ya? Iya. Malah saya Cowoknya aja cuma 2 Mas Taufik. ya itu ya cuma 2. Terus ini banyak Mbak 30 muka Kan ini banyak. Tadinya 30 lebih. Maksudnya kalau di TM tuh masih rame gitu. Sama itu udah ketarik scrollnya udah. Aduh, tadi ngomong apa?
Udah Kalau ya kalau di chat itu ya. oh yang aduh ngomong apa itu bener Ini udah cowoknya Mbak, langsung keluar aja Mbak. lagi jomblo. Di Taiwan mah jomblo. Di Thailandnya yang jomblo itu Mbak itu alamat saya tolong dibaca apa sama? Jadi yang tujuh itu Mbak Aulia mau baca. Aku masih Mbak Serdi. Sore demo sore demo. Iya kan? Itu Mbak Indonesia yang pakai komplement nah ini untuk Nomor halaman 8 ini 9 jawabannya yang benar apa? Pialang sama broker sama ya? Iya kan ideal misalnya formatif. oh iya kemarin ada yang tanya yang ada yang nggak saya jawab tuh mbak emang Iya. di Facebook iya orang buka tato aja itu nunggunya lama terus kebaca gitu kadang lupa lagi mau kemarin siapa yang tanya ya gitu mau cari lagi lupa iya sama itu cuma katanya aja yang beda bingung soalnya bikin soal ya ini coba halaman 6.9 udah nyoba cari yang nomor 7 6.9 iya udah mbak yang B itu ya 1000,10 6.9 Oh, yang Nomor 7. satu ya. Nomor 7 dan 7. Dapatnya sulit dapat biru. iya ini 9 Bapak nih. ya 1000,10 Bapak Isa. Tidak pun sih. ini saya tulis hitungan-hitungannya Bisa dijawab. Kalau menghitung terus nyari terus kuncinya ada itu ini pun rambutku harusnya lepas talinya ntar tahun baru kemana oh nggak ada kesempatan itu cuman kapan yang kamu Nggak ada. aku pulang 2 bulan di rumah capeknya minta bukan balik Jakarta Surabaya karena kamu mau kembali di sini jadi kesulitan ya ternyata aku yang seharusnya setelah di endorse sama KBI itu aku harus ke rumah sakit cari itu medical record dulu Yang pasen itu. dibawa ke KBI kita dapat sebenarnya yang di SCB aku nggak bawa visanya itu kan yang ditanyakan kan nggak bisa Ini mbak yang halaman 6.9 suntik. ya vaksin apa makanya itu Bayar sendiri lah ke sana. Oh tadi mbak Oh, ya. Bari Oh itu tadi yang waktu saya minta tolong untuk cekin yang ini mungkin salah ini tuh komanya ya terlalu banyak kalau ini 12.462 bisa lanjut yang ke modul 8 dulu saya selesaikan dulu nanti keburu ada yang traktiran ya contoh nomor yang Aku aja. nomor 9 itu jawabannya benar ya mbak itu kan benar 7. 7 ya enggak tunggu mas dulu Nomor 9 yang mana? ada kan hitungannya Ngantuk ada ya. nomor 9 halaman halaman
Ya itu tadi 6.9 itu tadi. Oh, alah. Saya kira nomor 9. 6.9 nomor Orang nomor 9 katanya ya. nomor 9. Jadi rampung. Iya ada itu. Iya kan ada itu kan ya. Oh iya, ini maksudnya. Ketinggalan gak lucu. Tip X. Berapa senti? 3 senti. Jawabannya berapa? C itu ya? Iya. 1169,5. 1169,5. Kalau portofolio kan dari awal ngikutin. Yang akuntansi ketinggalan 2 modul. Jadi udah enggak kebetulan bisnis. Aku mah nggak ada yang antusias. Aku akurat. Jadi udah Aku nggak ada yang antusias. Semangat kadang udah. Aku juga nggak ada yang semangat sama sekali. Tapi aku tuh kan agak semangat. Agak. Soalnya dulu mah diskusi nggak sama sekali. Sekarang mah diskusi dikerjain. Kalau dulu nggak sama Tapi sekali. sekarang aturannya kalau 30. kita ujian nggak lulus 30% itu Diskusi udah- nol diskusi semuanya. sama itunya kita Nggak ada. nggak dihitung. Udah nggak lulus. Mana beta. Udah lah 30 mah hal lah 30 bisa. Kalau soalnya 60 ya kita mungkin paling 18 18. Oh iya iya. ya. 45 berarti kita cuma bisa jawab 9 12 soal. Itu kalau benar maksudnya kan kalau jawaban 30% betul baru itu yang diskusinya sama Ditambahin. itu kan ikut dihitung. 12 soal lah ABC ABC misal A semua juga ada lah 12. Bener ya. Iya, misal 40 soal ya. Berarti sekarang 40 bagi 40 itu paling udah ada 10 kalau A semua aja. masih 69. Kita kan 8. Oh iya. Udah kalau A Kita semuanya. curang sekarang. Berarti 8. Aku belum. Kamu masa depan parah. Enggak. Oh bener di Pak Ardi dandannya lumayan keren. Iya. Tapi dulu kan. Nah, Pakainya bisa pakai em, bisa pakai kemeja. untuk yang 6.10 halaman 6.10. Mbak mau izin Iya boleh. Oh ya tadi soalnya bentar ya. Untuk nomor 9 bisa dicek langsung cara perhitungan, maksudnya PVPA ya. Itu adalah maksudnya untuk ini present value-nya. Iya. Jadi ini cuma sebagai formula aja gitu. Sama sebenarnya sama yang inti dari ini gitu. Cuma karena memang untuk rumusnya ini ataupun kasusnya itu berbeda sama yang ini, jadi memang mereka punya cara penilaian obligasi yang berbeda antara kedua ini. Tetapi inti untuk mencari ini itu sama. Ada di tabel ini, jadi di tabel yang kita bisa cek 12 sama 12% sama 10 ya 0,322. Yang nomor berapa itu? Nomor 9 yang C jawabannya. Yang bukan. C. Nomor 9 ini. Enggak. C. Neng, kayaknya nomor 7 Udah masuk ya. Terus ya 12% sama 10 periodenya 0,322. Nah untuk yang awalnya present value-nya sendiri yang immunity ya betul, itu 12% sama 10 5,650 ya, hasilnya ini
1169,5 ketemu. Goreng. Saya lanjutkan ini aja dulu. Sudah selesai. Ini untuk modul 8 itu tentang sekuritas derivatif lanjutan. Jadi di sini sebenarnya intinya sama yang awal itu sama. Cuma di sini itu lebih dijelaskan mengenai macam-macam daripada sekuritas derivatifnya. Itu ada opsi, maksudnya adalah perjanjian ataupun kontrak yang di awal tadi tentang untuk penjualan maupun pembelian sahamnya. Kemudian ada bukti right-nya, kemudian ada waran, dan ada obligasi konversi. Maksudnya teman-teman sudah tahu kan untuk masing-masing Obligasi ini? konversi derivatif. Iya, maksudnya untuk obligasi konversi itu misalkan untuk surat obligasinya ataupun sertifikat obligasinya itu bisa dikonversi dengan misalkan di surat obligasi yang awal itu mereka tidak memberikan kupon, tidak dicantumkan seperti itu. Nah, mereka itu bisa menggunakan surat ataupun sertifikat obligasi yang lain yang memang sudah ada nilai nominal sama yang namanya kupon seperti itu. Jadi misalkan itu memang setiap investor itu tidak selalu memberikan surat obligasinya atau surat utang itu dengan terstruktur gitu ya, dengan rinci gitu. Jadi memang ada yang hanya nilai nominal sama kuponnya aja, ada nilai nominal aja ya, pokoknya seperti itu. Tergantung betul. Karena kita lagi ngurusin utangnya orang ya, utangnya investor bukan uangnya sendiri. Itu. Kemudian untuk lanjutan ini itu intinya sama yang awal tadi. Kemudian ini bisa saya jelaskan untuk yang sertifikat buktinya ataupun bukti right di sini. Untuk perusahaan itu akan menerbitkan bukti untuk menghemat biaya emisinya. Jadi ada yang namanya ketika perusahaan itu menerbitkan bukti daripada perjanjian kontrak dari opsi itu tadi, itu tujuan daripada mereka itu sebenarnya untuk menghemat adanya biaya emisi. Maksudnya adalah biaya untuk mengeluarkan ya. Jadi seperti kalau kita misalkan mengeluarkan untuk penjualan ataupun pembelian saham pada investor lain, itu kan otomatis kita mengeluarkan biaya juga. Biaya kan di sini macamnya banyak, tidak berupa uang aja, misalkan biaya untuk tenaga ataupun untuk ketika mereka harus mencari para investor, seberapa tertariknya mereka untuk bisa promosi ya. Jadi misalkan kita melakukan call option seperti itu. Nah, untuk yang kedua itu adalah untuk menambah jumlah lembar saham yang diperdagangkan. Jadi memang tujuannya daripada sertifikat bukti ini itu untuk menjelaskan kepada Bapepam ataupun lembaga daripada bursa saham itu mengenai berapa banyak jumlah saham yang diperdagangkan di bursa efek seperti itu. Jadi ketika mereka tidak, semakin sedikit para investor itu melakukan transaksi jual beli saham ataupun obligasi ataupun melakukan kontrak ataupun pinjaman daripada obligasi itu sendiri, maka apapun untuk saham yang diperdagangkan itu akan semakin menurun seperti itu. Nah, ketika harga saham itu, maksudnya para investor itu sedikit sekali yang menambah, maksudnya ataupun menyantumkan jumlah lembar saham yang diperdagangkan di pasar saham, maka harga saham itu akan melonjak tinggi seperti itu. Nah, ketika melonjak tinggi itu otomatis tingkat suku bunganya itu akan ditingkatkan juga gitu. Jadi mereka memang tidak akan memberikan sedikit pun keuntungan ataupun return kepada para investor ketika memang mereka tidak mau misalkan menambah ataupun mencantumkan ataupun seperti mengupload gitu. Jadi menyetor untuk jumlah saham per lembarnya gitu. Karena yang kita tahu bahwa di surat obligasi itu kan pasti ada per lembar sahamnya itu berapa atau per lembar obligasinya berapa, nominalnya ada seperti itu. Dari contohnya misalkan kuponnya berapa gitu kan,
harus dicantumkan gitu. Jadi memang karena di Bapepam itu sendiri itu syaratnya memang sangat ketat juga. Jadi mereka harus menyantumkan setiap poin-poinnya yang penting supaya memang selain untung untuk investor lain yang ingin membeli, maksudnya bisa tahu berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh, kemudian dikasih hubungannya dan kupon per lembar sahamnya itu berapa, itu akan bisa memperlancar jalannya perdagangan saham. Dan memang untuk surat utangnya bisa mereka segera lunasin sebelum masa jatuh temponya. Kalau nggak ada yang beli saham gitu, Kan pasti ada. Karena memang untuk saham itu kan intinya itu bisa menambah keuntungan untuk setiap perusahaan gitu. Kan Ketika mereka lagi Nggak laku. nih, kalau bangkrut, gitu. ada yang beli kan. Nggak laku. Oh enggak, jadi mereka tuh sebenarnya gini, sistem mereka itu kalau yang saya baca di betul, jadi mereka bisa melakukan akuisisi gitu, melakukan merger dan akuisisi perusahaan ketika mereka emang bangkrut seperti itu. Jadi CLS kan sahamnya kan tinggi kan, Nolong punya kan hancur, kan langsung down, gitu. Tapi karena mereka biasanya itu anak perusahaan, itu mereka bisa merger dan akuisisi. Contohnya kayak HP kan dulu itu yang Sony Ericsson. iya betul, dia kan melakukan merger akuisisinya gitu. Sony sama Ericsson. sekarang sudah ada Ericsson Seperti itu karena mereka memang Ericsson yang ada di tidak ada setiap perusahaan itu yang memang menginginkan untuk bangkrut gitu. Jadi mereka apapun caranya mereka itu sudah punya alternatif lain ketika memang tidak laku barangnya seperti itu. Mereka sudah berpikiran untuk bisa merger ataupun akuisisi ke perusahaan lain yang memang sejenis gitu. Jadi misalkan kayak Sony dan Ericsson seperti itu kan jenis elektronik gitu. Jadi mereka memang sama aja gitu. Kamu mau merger sama siapa? Okura. Okura, Tuh. Kangkura, ada yang namanya Kangkura. Iya, tapi jarang sekali sampai mereka bangkrut, mereka menutup. Iya, jadi mereka memang harus menjual semuanya, menjual betul. Jadi aset-asetnya mereka miliki kan tinggal sedikit, yang mereka tetap jual gitu. Tapi kalau mereka jarang sih memang yang perusahaan ketika mereka mau sudah mengetahui tanda-tanda untuk kebangkrutan gitu, mereka tuh jarang memperdagangkan sahamnya gitu. Memang hampir semua perusahaan itu pasti tahu informasi dari perusahaan itu gitu. Jadi kalau perusahaan ini mau rugi gitu, ternyata mereka ingin menjual aset-asetnya seperti itu. Nah kan bisa ditawar oleh negara itu kan investor balikin. Nah, untuk yang ketiga itu dapat meningkatkan frekuensi perdagangan sahamnya karena memang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ketika jumlah lembar sahamnya itu bertambah, otomatis frekuensi perdagangan sahamnya juga akan bertambah gitu. Tadi habis itu colok itu. Ini untuk barangnya yaitu sekuritas yang memberikan hak untuk membeli saham langsung dari perusahaan dengan harga tertentu. Jadi ini sekuritas yang memberikan hak untuk membeli saham itu maksudnya adalah jenis daripada call option tadi yang di awal dari perusahaan dengan harga tertentu. Jadi perusahaan ataupun investor itu bisa mengetahui harga dari sahamnya itu dengan mengetahui sekuritasnya gitu. Nah di sini tujuannya itu jumlah saham yang dapat dibeli maupun harganya dan kapan barang tersebut akan kadaluarsa ataupun sudah masa jatuh temponya. Ini adalah digunakan sebagai pemanis untuk menarik para pemodal. Maksudnya adalah supaya sekuritas yang diberikan, jenis sekuritas ini itu bisa bermanfaat untuk para pemodal ataupun yang ingin melakukan investasi secara langsung. Tuh. Ini untuk barang. Kalau di pasar saham itu apa ya, ada makelarnya Mbak? Ada pasti. Oh, jadi ada itu. Makelar itu namanya apa? Bukan, kalau di yang Cikong, enggak ada makelar. Iya, Nyerempet sama broker ya. Ini adalah perbedaan waran dan opsi call-nya.
itu diterbitkan. Nah ini diskusi di itu iya apa perbedaan waran dan opsi Iya. itu Diterbitkan oleh individu atau perusahaan lain. Untuk barang itu diterbitkan untuk perusahaan yang bersangkutan. Itu maksudnya kemarin ada di diskusi pusat Oh, gitu. aku nggak punya ya Berarti nggak sama. Aku nggak buka. oh beda-beda. Nggak sama. oh gitu beda-beda dosen Dosennya beda. kayaknya hitung-hitung bisa Oke, pembimbingnya dia pembimbing gitu. soalnya secara Indonesia Iya pasti. Yang ini tuh. dari kalau mbak ada satu dosen itu langsung satu sesi lain Oh gitu, udah beda-beda lagi. ya ya akuntansi itu juga diskusi kayak apa ya susah Iya memang, pasti banyak tugas ya dari pusat. Tapi aku mah yang ada tutornya nggak dikerjain. Oh gitu. Katanya nggak apa-apa dan udah 4 semester kemarin tuh nggak dikerjain juga nggak marah. Enggak bakalan. Soalnya kayaknya yang ini ya, yang LTA. Iya. ya kalau nilainya bagus oke gak dikerjain bagus tapi kalau nilainya hancur kan gak bisa Iya, kena bisa kebantu gitu ya. Kalau minum kopi ya pokoknya. Ini untuk barangnya itu ada pemegang saham yang merugikan pemegang waran, kemudian ada dampak penerbitan waran pada neraca perusahaan. Yang mana? Pembayaran nggak ada di memori. Ini untuk obligasi konversinya itu obligasi yang dapat dikonversikan atau diubah menjadi saham biasa. Tadi sudah dijelaskan di awal untuk obligasi konversi itu seperti apa. Di mana pemilik obligasi ini itu memiliki obligasi dan artikel atas saham perusahaan. Jadi mereka memang pemilik obligasi konversi itu sudah mengetahui informasi mengenai kapan dan bagaimana mereka bisa melakukan jual beli untuk obligasinya ya. Di sini ada 2 poin, yaitu menentukan nilai obligasi konversi pada saat exercise date, maksudnya adalah untuk masa jatuh temponya. Penilaian obligasinya seperti yang di modul 5 dan 6. Itu maksudnya adalah kita bisa melakukan penilaian yang obligasi. hitungan tuh yang model serpen apa tuh loh yang sulit itu ya. Hitungan itu yang di modul berapa nih? Modul 5 ya, lumayan. Oh, modul 3. Aku yang itu mbak yang bingung itu justru modul 3. Itu loh yang model serpen apa itu loh. oh itu Iya itu ngitung-ngitungnya tuh aku lupa lah. Modul 2 ya. Yuk, mbak lanjutkan ini Iya boleh. Biar selesai. Terus oh ya sudah selesai. Udah thank you. Modul 3 itu. Ini yang paling disenengin thank you. Udah deh. ya model yang Model keseimbangan itu loh. Thank you. Yang ini loh mbak. Ya ini, ya aku yang paling nggak ngerti ini loh itu kan tinggal ini. iya mbak Enggak maksudnya kita dapatnya ini dari mana yang itu? Dari situ mbak. Ini loh, yang 3.6 itu. 4 Dari situ lah. 3.6. Udah ada jawabannya. Kayaknya jawabannya itu soal yang mana Ini dapatnya dari mana? itu sudah tinggalnya itu sudah soalnya biasanya memang udah ditentukan ya. Jadi memang informasinya tinggal ini aja. sudah lengkap. Jadi kita memang kayak tapi jadi kenapa kok itu SP semua mbak bukannya itu kan indeks apa gitu bukannya rumusnya awalnya mencari apa gitu maksudnya kayak mana nah ini Yang mana? kayak jawaban 3.9 itu kan misalnya dia 3.9. kalau jenis trainer, indeksnya TPI, nah, kenapa dia sub yang atau ditanya trainer atau tetap SPA SP Iya, karena memang dia ngikutin yang ini nih patternnya. Jadi misalkan informasi di sini itu RPA, RPB gitu, otomatis di sininya juga kita mencarinya dengan betul. Jadi ini sama. Kalau yang ini kan maksudnya kalau pakai ini kan indeks trainer nah ini kan harusnya TP kenapa nggak TPA, TPP, TPC gitu kok enggak? Ini maksudnya adalah kodenya. Jadi memang misalnya indeks 1 SPI, nah untuk indeks trainer itu TPI, iya. trainer ini masih pakai T. Maksudnya ini cuma apa ya simbolnya aja. Jadi 3 indeks itu beda-beda karena ada. ya, Makanya juga tinggal dari apa
minta ganti kan. Kalian tuh rajin-rajin banget ya. Nggak tahu isinya kita baca persis ya. Enggak, aku kan yang ada tutornya sebenarnya nggak dilirik sama sekali. Dari dulu aku dari semester 1, semester 1 aku kerjain, semester 1 berarti aku nggak kerjain. Tugas duanya sudah semua. Tugas duanya sudah semua kan? Tugas dua yang hitung-hitungan tugas dua semua. Iya. Ya udah. Yang tiganya sudah kirim ke Tugas 3 hari Senin baru. Yang ya udah nggak apa. Ya udah. Tugas Terakhir serah menyerahkan nilainya itu tanggal 25 April. Tapi insya Allah maksimal minggu depan sudah saya kirim. Yang obligasi sudah dikirim. Aku tak kirim lewat Iya. enggak Iya, masa tak kirim lewat itu. Facebook saya cek juga kalau yang di email. Kalau yang di Facebook sudah saya cek semua. Aku pakai email Yang dua-duanya. surat obligasi Aku belum. minimal 2. Oh udahlah tadi tak liatin satu. Aku udah tak kirim loh 3. 2 aja nggak apa-apa. Kalau misalkan memang Kalau nggak bahasa Indonesia nggak apa-apa. nggak apa-apa, bahasa Inggris boleh. Bahasa Belanda. Enggak bahasa Belanda banyak. Jepang juga boleh. Pokoknya saya dijelasin nggak tahu. Obligasi itu apa sih bahasa Cina? Itu nggak pernah Kenapa? 25. Nggak usah dijelasin ya Mbak, kasih aja gitu. Nggak apa-apa, contohnya aja. Itu kan gambarnya aja di Google. Pokoknya memang Gambar aja gitu. iya, jadi tapi carinya harus hati-hati juga. Kalau bisa yang ada nilai nominalnya, ada perusahaannya, misalkan tadi yang dicontohnya itu adalah Bank Negara Indonesia seperti itu, nilai nominal utangnya itu berapa, itu kemudian ada kupon yang diberikan itu berapa, dan ada jatuh temponya. itu sama Gitu baru dicek. Liatin sama. Nggak sama semua, makanya aku nyari yang bahasa Nggak apa-apa, yang penting ada gitu. Oh nggak apa-apa katanya. Yang apa yang sama semua ya carinya dua-duanya sama. Banyak lah. Banyak kok, banyak. Mau bahasa Inggris juga boleh, banyak. Yang bahasa Inggris lebih lengkap sih sebenarnya. Yang surat obligasi yang bahasa Inggris. Investornya beda ya, mungkin investor orang Indo sama investor orang asing. Apa itu? Apa? Bola itu lomba. Tadi aku di tadi aku di apa? Di Google Translate katanya Jen. Keluar apa kalau dia mau main Obligasi bahasa Sakit, Inggris. di mana itu? Obligasi Di bahasa Inggrisnya apa? dekat arah ke Batu, tapi masih Malang kota. Bahasa Inggris masuk apa obligasi? Kabupaten Malang. Kota Malang. Kota Malang. Opura. Kalau lagi ke Malang main-main boleh. Namun jenengan di sini loh. Dulu pernah kerja di Malang lama. Oh kan Mas menguti anu ya Mas. Biar bakso Malang bawah. Iya aja Mas biar cepet Mas. Mbak Eka. Mbak Sri. Ini sudah tidak ada yang tanyakan lagi, bisa saya stop untuk Cai rekamannya. Cai. Sebut yang. Halo Ma. Halo.